terlantar atau tidak terlantar, nanti kita ada tindakan. Contoh misalnya dari desa, atau desa penelpon atau warganya, katakanlah di sini Pak ada ODGJ terlantar, kami akan datang sana dan benar-benar kita asesmen dulu. Cuma kalau menghitung ada berapa terdata, kan mungkin kita tahu. Oh, jadi datanya tidak ada Pak ya? Tidak ada Baik, data. ya. Berdasarkan laporan ya. Lapor. Nah, sampai tahun 2024 ini Pak sudah berapa yang ditangani oleh Dinas sosial. Dinas sosial? Kalau ODGJ telantar, kan ODGJ itu ada Iya. dua, ODGJ yang telantar, ODGJ yang ada keluarganya. Iya. Nah, kalau ODGJ yang ada keluarganya, biasanya itu ditangani oleh Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan sudah ada MOU-nya dengan Sambanglihum. Tapi kalau yang ketelantaran merupakan tupoksinya Dinas Sosial. Telantar itu tuh walaupun tidak ODGJ tapi itu telantar, itu tanggung jawab Dinas Sosial. Jadinya kalau untuk ODGJ, kalau yang telantar satu KTP-nya mungkin kita nggak tahu karena dia gila, kita nggak tahu. Nah, kita akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, membikinkan KTP Mister X atau apa itu, dibikinkan KTP. BPJS-nya sementara kan nggak ada tuh BPJS. Orang yang masuk ke Sambanglihum tuh harus memiliki BPJS karena biayanya itu per bulan atau per 14 hari yaitu sekitar lebih dari 10 juta seperti itu. Itu kemana Bu diserahkan ke biayanya? Biaya yang ada di Sambanglihum. Nah, makanya setiap ODGJ itu harus BPJS-nya. Setelah kita bikin KTP-nya, kita usulkanlah BPJS-nya. Sekarang ini lebih mudah karena kita sudah UHC, asal mau aja kelas 3 bisa dapat BPJS. Nah, setelah selesai BPJS-nya, baru yang ODGJ itu kita koordinasi konsultasikan ke dokter spesialis kejiwaan, Dokter Thomas atau Dokter Herman yang ada di rumah sakit kita. Nanti keluarlah disposisi ini bisa rawat jalan, ini harus dirujuk ke Sambanglihum. Kalau dirujuk ke Sambanglihum, Dinas Sosial lah yang mengantar yang telantar. Tapi kalau yang tidak telantar itu Dinas Kesehatan beserta keluarganya. Nah, kalau Dinas Sosial sampai di Sambanglihum, walinya kan Dinas Sosial, yang mempertanggungjawabkannya Dinas Sosial. Biasanya seminggu atau nggak sampai 14 hari mereka tuh sudah bisa diwawancarai, ditanyai namanya siapa, ada punya KTP atau kalau katanya namanya, kita adakan namanya itu reunifikasi. Kita tanyakan namanya, asal usulnya di mana. Setelah itu kita adakan, katanya kemarin tuh ada orang Hulu Sungai kah yang baru-baru ini. Nah, ada orang Hulu Sungai, sudah tahu itu orang Hulu Sungai, kita hubungi keluarganya mau menjemput, jadi keluarganya lagi yang menjemput ke Sambanglihum. Tapi kalau kita tanyakan, ada orang Balikpapan, ada orang Sumatera. Nah, itu tuh kita yang jemput 14 hari biasanya sudah disuruh ambil oleh Sambanglihum. Kita yang mengambil. Nah, kita yang menanggung di rumah singgah kita yang memperhatikan obatnya, kita yang memandikan segala macamnya. Kalau dia belum terlalu sembuh itu kita sambil mencari keluarganya. Biasanya tuh ketemu keluarganya, kita yang mengantar ke keluarganya. Pernah orang telantar bukan ODGJ, bisa Tagana kita yang mengantar ke Jawa Timur, Pak Rila. Nah, bisa juga ada yang ke Balikpapan, anak Tagana kita yang mengantar. Sekarang ini kita tuh sudah ada mobil tim reaksi cepat TRC, kita sama mobil kita mengantar, kita melalui Dinas Sosial di tempat tinggalnya,
diantar ke keluarganya seperti itu biasanya. baik. Saya minta juga ke pian-pian, misalnya ada di Pantai Baru, kata pian-pian bisa lapor ke kami. Kami biasanya karena kita tuh kadang-kadang pas kita lewat ada perjalanan dinas, mereka enggak ada, kita kadang tahu. Kalau pian ada lapor ke kita datangi, itu akan Nah, kita iya, Bu, tangani. baik. Kan- Kita jemput bola bisa, kadang-kadang informasinya tuh yang nggak sampai ke kita. Oh, gitu, ya, baik. Bukan kita keterbatasan. Iya. Kadang-kadang informasinya nggak sampai ke kita. Tapi kalau yang di pasar tuh pernah lah sudah kita bawa. Di Batu tuh banyak-banyak ada berapa orang? Sudah pernah dibawa semuanya. Nah, yang sekarang Menangani itu kita itu menanyakan dulu ke keluarganya minta izin atau langsung kita tangani ambil gitu Bu. Kita Teknisnya? asesmen. Oh asesmen. Oke. Asesmen. Kan kalau bapak-bapak tuh diangkut aja, kalau ada keluarganya kan bisa tersinggung. Iya iya. Nah kita tanyakan di sekitar tuh, kemarin itu ditanyakan ke orang pasar, kata orang pasar tuh itu bapak tuh situ, rumahnya di situ. Nah nanti ada yang tim reaksi cepat kita tuh yang termasuk Pak Hari ini termasuk itu yang datangi keluarganya. Nah sudah beberapa kali lah mendatangi keluarganya. Bu yang tadi Bu yang penanganan yang oleh dinas kesehatan tuh kayak apa Bu jenisnya yang Ada keluarganya yang sakit. Kalau ODGJ itu dinas kesehatan yang membawa, cuman awalnya tuh kalau laporan ada dari masyarakat, dinas kesehatan, dinas sosial, satpol pp. Oh iya. Nah setelah kita asesmen, kita di dinas sosial punya peksos, pekerja sosial yang mempunyai pendidikan psikolog. Nah dia yang mengasesmen dengan TKSK kita, dengan tim reaksi kita. Nah nanti tahu keluarganya, kita temui keluarganya. Nah baru diambil alih oleh dinas kesehatan karena dia punya keluarga. Tapi kalau sudah kita asesmen, dia bukan orang sini, keluarganya nggak ada, itu tetap kita akan kita tidurkan di rumah singgah sampai kita bawa ke Sambang Lium. Kalau dia tidak tidak ODGJ, itu sampai kita temukan keluarganya. Kalau kita temukan keluarganya, seperti kemarin ada di Surabaya, kita antar ke Surabaya. Ada di Balikpapan, kita antar ke Balikpapan. Kita temukan dengan keluarganya. Cuma laporan pertamanya tetap di sini Bu ya. Iya, Yang pertamanya. lapornya. Oke. Kita. Tapi kalau kita melihat sendiri ada, itu akan kita tangani langsung. Oh, gitu ya? Kalau kita melihat, kita tangani. Tapi kalau kan ada juga ketapian yang di kecamatan-kecamatan Iya. tuh, kadang-kadang kami bisa juga ada ke kecamatan tapi dia nggak ada keluar, dia nggak ada di jalanan. Jadi kan kita nggak tahu nih. Kalau memang ada pian melihat, misalnya ada di mana laporkan nanti akan kita datangi ke sini. Itu tahapan penyembuhannya gimana Bu? Apakah sampai sembuh atau gimana Bu? Itu tahapan penyembuhannya tuh 14 hari di Sambang Lium. Terus kalau masih Diambil, tapi yang ODGJ itu setiap hari harus minum obat seumur hidupnya. Oh iya. Nah, yang jadi masalahnya kita nih kadang-kadang yang ditangani oleh dinas sosial ini kan ODGJ dari keluarga miskin. Nah, keluarga miskin kita bukannya miskin harta aja kan, miskin pendidikan, miskin pengetahuan kadang-kadang. Nah habis obatnya tuh nggak diambil lagi ke rumah sakit. Kalau 2 tahun yang lalu habis obatnya tuh kita mau ambil ke Batu Licin karena kita belum punya spesialis kejiwaan. Nah sekarang kan kita ambil ke rumah sakit aja. Ada ODGJ yang sekarang mau ambil sendiri ke rumah sakit. Gratis Bu? Gratis. Oh, iya, karena dia nggak mau sakit lagi katanya. Ada yang sadar ngambil sendiri ke rumah sakit. Oh iya. Antri.